Kok suaranya Imas kok putus-putus ya? Iya, di aku juga putus-putus. Bener ya? Oh iya. Ya, di saya juga putus-putus, Pak. Yang penting jangan hatimu yang putus, Mas. Siap, Pak. Selamat datang di iPods, Informatics Podcast. iPods adalah sebuah podcast dari HMIF Undip yang berisi perbincangan menarik dengan narasumber-narasumber spesial yang siap menemani hari-hari kalian. iPods. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya terima kasih pada Pak Nurdin, pada Pak Mas juga yang udah mau menyempatkan waktunya pada siang hari ini yang sangat terik, pasti gerah banget. Semoga kabar di rumah juga baik-baik aja, tetap stay at home dan tetap bisa produktif. Dan semoga semuanya juga bisa lancar ke depannya. Mau ingetin lagi di podcast ini juga kita sebenarnya santai-santai aja, jadi nggak perlu formal-formal banget. Misal mau disambi cemil-cemil atau senderan atau minum juga monggo dipersilakan. Terus ini kita langsung ke sesi kenalan dulu aja ya. Dari saya sendiri, Natasha Putri, Informatika 2019. Tahun ini diamanahi menjadi bendahara sekaligus staf kaderisasi PSDM HMIF 2020. Mungkin langsung bisa ke Imas. Nama saya Imas Ayowardani dari Informatika 19. Saya diamanahi sebagai sekretaris PSDM HMIF. Mungkin bisa ke Pak Nurdin. Perkenalkan diri. Kok suaranya Imas kok putus-putus ya? Iya, di aku juga putus-putus. Bener ya? Oh iya. Ya, di saya juga putus-putus, Pak. Yang penting jangan hatimu yang putus, Mas. Siap, Pak. Ini Siap, Pak. Kenalannya gimana? Nama saya Nurdin Bahtiar gitu ya. Saya pengampu di Informatika angkatan 2003. Angkatan masuk, jadi dosennya kalau angkatan kuliahnya saya angkatan 97 saya. Ya sudah gitu aja. Oke, mungkin bisa langsung lanjut ke Dimas. Namaku Dimas Hendra Putra. Teman-teman biasa manggil aku Dimas. Dari tingkatan 2016. Tingkatan akhir di jurusan inilah. Gimana lancar itunya, Kak? Mulai. Alhamdulillah lancar. Ya doakan aja semoga semester ini bisa cepat kelar. Oke, amin ya Rob. Oke, jadi ini podcastnya namanya apa, Mas? Judulnya? Podcastnya temanya sih kaderisasi. Pak Nurdin sama Kak Dimas emang temanya sama kaderisasi, dan untuk Pak Nurdin sendiri ada tambahan yaitu pengalaman, Pak. Pengalaman dalam sebagai gimana ya, Bapak pernah membantu anak-anak juga dalam hal kaderisasi. Ya, jadi sebelumnya divisi Kominfo nih udah ngasih macam Q&A box gitu. Itu diperuntukkan sebenarnya buat maba sih, maba 2020-nya, tapi juga bisa buat anggota HMIF-nya, anggota umumnya. Jadi emang semuanya itu nggak jauh-jauh tentang kasat kusut kaderisasi. Jadi mungkin ntar bisa dijabarin sama Pak Nurdin atau Kak Dimas dari sudut pandang masing-masing. Mungkin langsung bisa ke pertanyaan pertama aja, ini Mas ya. Untuk pertanyaan pertama, mungkin ini yang paling penasaran, yang bikin anak-anak banyak penasaran ya, itu apa itu kaderisasi dan perlu nggak sih Kak dan Pak kaderisasi itu sendiri? Dari Pak Nurdin aja ya, silakan Pak. Oh ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau saya ingin menjawab pertanyaan itu, sebenarnya sejarahnya mestinya kalau saya kan dosen ya, jadi penjelasannya itu panjang dari awal. Jadi jawabannya sih sebenarnya ujung-ujungnya perlu, tapi alasan mengapa perlunya itu kayaknya harus cerita dari awal deh. Itu loh yang mungkin teman-teman mahasiswa perlu dipahami gitu ya. Bahwasanya
keberadaan mahasiswa di dalam perguruan tinggi itu kan bukan cuman hanya untuk kuliah saja gitu ya, melainkan bagaimana dia memperkaya diri, memperkaya agar dia itu bisa punya banyak pengetahuan dan keterampilan. Definisi perguruan tinggi itu kan sebenarnya kan sebuah jembatan dari ranah akademik, dari ranah pelajar digodok ke dalam perguruan tinggi agar anak itu bisa bekerja di lingkungan masyarakat gitu ya. Yang namanya orang bekerja itu kan tidak harus hanya butuh keahlian bekerja saja, tidak hanya keahlian bekerja saja dan tidak hanya pintar saja, melainkan mereka juga harus pandai aspek-aspek di luar itu, seperti bagaimana berkomunikasi, bagaimana bernegosiasi, bagaimana menghadapi orang, bagaimana ketika berbicara dan sebagainya. Nah, aspek-aspek tersebut itu mutlak perlu di anak. Bahkan beberapa alumni kita yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan tinggi, perusahaan besar itu mengatakan bahwa soft skill itu memiliki peran yang lebih tinggi daripada hard skill. Gitu loh. Nah, dan ini yang anak-anak harus bisa tangkap. Kalau kita harus bisa memiliki soft skill, media apa sih yang bisa kita manfaatkan untuk bisa memperkaya diri kita ke sana gitu loh. Salah satunya itu kan ikut organisasi. Nah, ikut organisasi tentu ada rule-nya. Aturan main bagaimana agar organisasi itu bisa berjalan dengan baik hingga saat ini. Informatika berdiri sejak tahun 2004 sampai sekarang. Himpunan itu ada, eksis, dan itu harus ada adabnya, adab dan adab gitu ya. Salah satu yang membuat dia itu eksis dan bisa bertahan sampai sekarang karena mereka menjunjung tinggi nilai-nilai norma itu. Kalau misalnya masuk himpunan cuma sekedar masuk gelundung dan aktif dalam kegiatan yang hanya serba diurus instan, tentu kesinambungan statuta dari organisasi itu akan berantakan kalau misalnya kita tidak mempertahankan itu. Makanya dalam hal ini divisi SDM ya yang mengelola ini perlu mempertahankan norma itu, dan salah satu norma yang dibutuhkan salah satu norma yang dipertahankan untuk bisa merangkul anak-anak ini agar keilmuannya itu bisa berkesinambungan diturunkan ke anak-anak ke bawah itu lewat media kaderisasi istilahnya gitu ya. Jadi bagaimana ini yaitu orang-orang ini bisa belajar organisasi tapi dengan mengikuti rule-rule aturan yang ada di sana. Sama halnya di lingkungan keluarga gitu ya. Anda kan punya bapak, punya kakek, punya buyut, punya canggah, waring, udeg-udeg dan sebagainya ke sana itu. Semua itu meskipun perkembangan zaman semakin aneh gitu ya, tapi tetap saja yang namanya orang tua itu punya norma yang mereka yakini itu baik buat anaknya. Nah, keyakinan seperti inilah yang harus dipertahankan agar jangan sampai berubah. Paling tidak sejahat-jahatnya orang tua mereka tidak bakalan menghancurkan anaknya toh, itulah alias. Dan norma inilah yang berusaha untuk dipertahankan oleh para generasi kita terdahulu untuk bisa diturunkan ke generasi-generasi yang akan datang. Nah, identik dengan hal tersebut, gitu ya. Kaderisasi itu analoginya tuh sama seperti itu yang digunakan untuk mempertahankan norma-norma bagaimana pendidikan soft skill di dalam wadah himpunan itu untuk tetap bisa dipertahankan. Gitu ya. Saya belum masuk ke ranah bagaimana bentuk kaderisasi yang baik dan sebagainya ya. Tapi hanya baru menjawab pertanyaan Mbaknya tadi ya. Apa itu kaderisasi? Itu jawaban saya. Gitu ya? Ya, Pak. Oke. Makasih banyak. Sangat terkemas semuanya itu ya dalam satu pertanyaan itu doang. Terus kalau misal buat Kak Dimas nih, pengen tahu dong kayak menurut Kak Dimas ya korelasi dari yang tadi itu macam pendidikan karakter sama pendidikan maksudnya kayak gimana cara kita berperilaku misalnya di luar di lingkungan selain akademik kayak gitu, itu sama hubungannya apa korelasinya sama kaderisasi yang bakal kita lakuin yang kayak biasa-biasanya udah cool. Oke, jadi menurutku sebenarnya kaderisasi itu setiap kita masuk ke lingkungan baru kita secara tidak langsung tuh
istilahnya melewati fase-fase kaderisasi. Contoh kita di SMA kita ada masa orientasi gitu. Ketika kita masuk ke lingkungan baru di kampus kita harus ada kaderisasi juga. Ketika kita masuk ke lingkungan kerja nanti mungkin juga harus ada pelatihan dulu sebagainya. Sebenarnya kaderisasi sendiri kalau menurutku adalah istilahnya pembentukan karakter tadi seperti yang dibilang sama Pak Nurdin, misalnya pembentukan karakter ketika kita berada di lingkungan baru, karena ibaratnya kita berada di sebuah lingkungan yang sebelumnya kita belum pernah tahu gitu, dan istilahnya kita dididik untuk bisa mematuhi norma-norma yang di situ. Nah, sebenarnya dasar dari kaderisasi sendiri itu ya setelah sebenarnya 2 tahun atau 3 tahun istilahnya berkecimpung di sana gitu. Menurutku ada 4 hal penting. Jadi ketika seorang mahasiswa baru masuk ke lingkungan kampus gitu, istilahnya dia harus menyadari kalau dia tuh punya 4 fungsi, ya kan? Kalau kita pasti sering dengar juga ada agent of change, iron stock, moral force, gitu, social control, dan itu pun juga terkemas di buku biru yang teman-teman punya sekarang. Istilahnya itu adalah satu hal dasar yang istilahnya kenapa kaderisasi itu ada di kampus, gitu, terutama di jurusan juga. Yang dimana ya kita ingin membentuk 4 fungsi ini, yaitu mahasiswa sebagai agent of change, iron stock, moral force, dan social control. Dan sebenarnya korelasi dan sebagainya yaitu tadi. Kalau kita di kampus, di kelas, itu mungkin kita akan mendapatkan ilmu hard skill ya. Ilmu hard skill, yang dimana itu juga dibutuhkan ketika kita masuk ke lingkungan kerja gitu. Dan ketika kita ikut di kaderisasi, baik itu jurusan, baik itu di fakultas, baik itu dimanapun, gitu, kita akan memiliki ilmu di luar hard skill itu, yaitu yang namanya soft skill, yang dimana kita menggali karakter kita yang ada di kampus, istilahnya kaderisasi sebagai wadah. Jadi kalau menurutku, kalau istilahnya bertahun-tahun misalnya aku bilang ke teman-teman kaderisasi itu wadah. Jadi ibaratnya kita memperkenalkan karakter seorang mahasiswa seperti apa, dan kita memberikan wadah. Kamu tuh cocoknya di sini. Oh, misalnya kamu cocoknya di eksekutif, kamu di legislatif. Oh, kamu di sini, kamu diarahkan ke mungkin di musik, atau kamu cocok jadi ketua himpunan sebagainya. Seperti itulah. Jadi cocok di sosial misalnya kayak gitu. Jadi ibaratnya di sebuah kaderisasi itu kita ngasih wadah biar teman-teman mahasiswa itu milih, oh saya cocoknya di sini, saya cocoknya di sini, seperti itu. Dan saya ingat perkataannya Pak Nurdin ketika di kelas gitu, yang dimana beliau bercerita tadi soft skill itu sangat dibutuhin banget bukan kerja kayak gitu, yang dimana bahkan Pak Nurdin kalau nggak salah gitu, mungkin bisa diralat kalau salah, Pak Nurdin pernah bilang kalau hard skill itu 20% dan sisanya adalah soft skill kayak gitu. Saya lupa persenannya berapa gitu. Yang jelas seingat saya ketika Pak Nurdin misalnya bercerita tentang alumni yang sudah lulus di kampus, itu soft skill itu benar-benar sangat dibutuhin, karena kalau kata teman-teman kating-kating pun juga bilang istilahnya hard skill atau nilai IP kamu tuh hanya bisa mengantarkan kamu ke depan wawancara kerja misal kayak gitu, dan sisanya adalah soft skill gitu. Misalnya kita public speaking seperti apa, karakter kita seperti apa, kepedulian kita seperti apa, dan itu yang dilihat. Jadi ibaratnya kaderisasi ya kita melatih seperti itu, kita melatih karakter, kita melatih kita bisa berpublic speaking, kita bisa berorganisasi, bisa serawung istilahnya, bisa care dengan semua orang, bisa peka terhadap sekitar, seperti itu sih. Mantap. Wow. Makasih banyak Kak Dimas. Iya. Oke, kita next saja. Sekarang pertanyaan buat Pak Nurdin nih. Kan nggak jarang-jarang pasti orang tuh kalau misal dengar kaderisasi itu apa ya? Persepsi stigma orang-orang tuh pasti perpeloncoan gitu kan. Bahkan sampai sekarang tuh orang-orang tua yang kolot atau apa tuh masih kebayangnya tuh kalau kaderisasi itu kayak perpeloncoan. Nah, gimana cara ngilangin persepsi stigma tersebut, Pak? Buat yang kayak ntar maba selanjutnya kayak gitu. Jadi ini tuh bukan perpeloncoan, itu kaderisasi sebuah pengembangan karakter kayak gitu. Itu kan cuman berbicara masalah cara sebenarnya ya. Cara. Saya punya dulu waktu saya masih kuliah, saya itu dikenalkan dengan 3 UKM universitas. Yang pertama namanya Racana, yang kedua namanya Menwa, tahu ya? Ya, yang ketiga namanya Wapeala. Itu keras-keras Pak itu. Kalau dilihat dari ini, kita tuh saya menyebutnya kami ya. Kami itu bertiga gitu ya. Pramuka, Racana itu pramuka ya. Racana itu punya ciri khas yaitu kekeluargaan.
Rasana. Terus kalau Wapeala itu ciri khasnya adalah persaudaraan, solidarity. Terus si Menwa itu ciri khasnya adalah senioritas. Mereka itu berusaha menciptakan iklim itu dengan caranya mereka sendiri. Dan masing-masing di dalam organisasi internal mereka punya ciri khas bagaimana menciptakan iklim itu. Ya kebetulan saya salah satu dari itu ya. Dari ini mereka mengenalkan kekeluargaan itu ya betul-betul dengan cara mereka yang orang lain itu tidak lakukan. Cara Menwa mereka itu selalu dengan menggunakan prinsip senioritas itu adalah baik karena itulah norma yang mereka akui dan mereka bisa mempertahankan itu hingga sampai turun temurun ciri itu tetap dipertahankan. Bahkan tadi Mas Dimas berkata, wah kok keras-keras KB. Tapi kenapa tidak ada komentar bahwa mereka itu buruk? Ayo. Saya jujur aja ya, saya itu di Rasana saya. Waktu itu ciri khasnya adalah kekeluargaan. Di tempat kami juga ada peloncoan loh itu. Tempat kami ada peloncoan dan mungkin peloncoan yang dilakukan pada saat saya di Rasana itu lebih ganas waktu saya, maaf saya menyebut istilah ganas ya. Lebih ganas daripada waktu saya di kuliah karena yang namanya menghancurkan pintu apa dan sebagainya betul-betul disimulasikan bener gitu loh. Dan perpeloncolannya itu dilakukan di atas gunung. Mati bener loh gitu. Artinya dan sebagainya gitu ya. Dan tapi kenapa pandangan masyarakat itu tidak buruk terhadap Wapeala, terhadap Menwa dan terhadap Rasana? Ayo. Sebetulnya itu cuma masalah cara tuh. Anda kan dari golongan orang-orang yang intelek gitu ya. Kalau misalnya biasanya sih unsur dalam tanda kutip itu muncul dari adanya egoisme dari seorang senior kepada adik kelas untuk menunjukkan agitasi secara berlebihan. Kalau misalnya Anda merasa sayang kepada anak-anak, pasti tingkatan cara itunya adalah beda. Coba aja. Anda rasakan sendiri ketika Anda jadi senior, Mas Dimas jadi senior ya. Anda bagaimana memperlakukan mahasiswa baru kalau Anda berkaca dari Anda sebagai mahasiswa baru? Pasti Anda ingin melakukan hal yang sama kan? Kayak balas dendam gitu ya. Ya, satu. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalnya itu Anda tutupi dengan rasa cinta? Saya ngomong cinta belak-belakan saja di sini karena Anda sudah dewasa ya. Ada seorang maba yang cantik, yang Anda demen banget dan Anda pengen Anda miliki, Anda pengen nikahi. Apa yang Anda lakukan? Tentu perlakuannya sudah beda gitu tuh. Ya kan? Dan yang kami harapkan itu adalah justru praktek-praktek yang seperti itu. Jadi menyentuh anak-anak itu dengan segala macam rasa cintanya gitu ya, tetapi tanpa melupakan aspek disiplin yang untuk diperkenalkan kepada mereka gitu. Ada kan beda ya. Tadi saya contohkan orang tua seganas-ganasnya harimau, mereka bakalan menunjukkan rasa kasih sayang kepada anaknya. Memang harimau itu terkenal maksa kepada hewan-hewan lain, tapi kepada anaknya kan mereka nggak bakalan makan gitu. Jadi ini semua adalah masalah cara gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana menghilangkan stigma negatif terhadap kaderisasi dengan cara-cara seperti itu, ya silakan Anda sendiri yang berimprovisasi untuk menciptakan iklim cerdas sehingga orang lain itu tidak bisa melihat aspek-aspek negatif dari perlakuan-perlakuan yang mestinya dilakukan untuk kaderisasi ini. Gitu ya? Itu dari saya. Pak. Jadi emang intinya ya bukan semuanya didasari dari balas dendam gitu kan ya. Oke, terus kalau misalnya kan dari jawaban dari Pak Nurdin selaku pembina kaderisasi ini yang udah pernah dari lebih lama. Nah, kalau misal dari Kak Dimas sendiri yang kayaknya baru, maksudnya masih fresh gitulah, masih fresh gitu. Terus gimana tuh Kak buat cara ngilangin persepsi tersebut? Oke, sebenarnya gini ya, itu pun juga jadi stigma di keluarga. Itu jadi semua keluarga lah, termasuk keluarga aku juga. Ibaratnya stigma itu terbentuk mungkin ya, ini menurut perspektifku, karena dulu beliau-beliau ini istilahnya orang-orang tua kita gitu
itu dulu merasakan kalau kaderisasi itu ya gojolokan kayak gitu. Yang dimana kita harus keras kayak gitu. Yang dimana lambat laun makin akan berkurang. Seperti contoh aku salah satu cerita ketika itu aku masuk di sebuah SMA, itu SMA 1. Yang dimana waktu aku masuk itu benar-benar masih kental dengan senioritas. Yang dimana di sana pun juga main fisik. Ibaratnya pukul-pukulan ya, push up, sit up dan sebagainya itu masih kental di situ waktu aku masuk. Dan lambat laun ketika jadi senior itu udah mulai pudar juga karena ibaratnya gini, kita nggak boleh nih balas dendam sama di kelas kayak gitu. Dan kita pun juga karena semakin gede dan beranjak dewasa, kita juga mikir istilahnya ya ada baiknya tapi juga ada buruknya. Jadi lambat laun kita juga kurangin yang istilahnya dalam bentuk gojolokan atau dalam bentuk keganasan yang tadi disebut Pak Nurdin, itu kita coba kurangi perlahan, kita ubah dengan cara yang lain kayak gitu. Begitu juga ketika di kampus, yang dimana sebenarnya setiap jurusan itu memiliki kultur sendiri-sendiri menurutku loh ya. Jadi kita tidak bisa salahkan sih yang kaderisasinya memang keras-keras, yang ganas-ganas, kita contohkan aja teknik kayak gitu. Yang dimana ketika kamu masuk ke teknik dengan gojolokannya seperti itu, misalnya kita gambarkan teknik dulu. Ya kamu harus siap dengan kultur yang akan mereka bawa, karena ketika di lapangan pun juga dalam kenyataannya seperti itu. Dalam katanya istilahnya memang dalam dunia kerja mereka juga bakal bersentuhan dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Yang dimana berbeda kulturnya dengan kita. Kalau kita lihat di FISIP itu kaderisasinya nyantai banget. Ibaratnya kalau kita bilang dia paling singkat, paling santai, gak bertahun-tahun kayak gitu ya. Kalau di teknik gak berbulan-bulan, berarti mereka udah selesai ODM, kaderisasi seminggu atau 2 minggu atau sebulan udah kelar kayak gitu. Yang dimana ya itu adalah kultur mereka dan kita punya kultur sendiri. Jadi menurutku stigma kayak gitu memang masih ada dan kita gak bisa salahin sih. Yang dimana stigma itu pasti ada di setiap orang tua kita karena mereka khawatir lah anaknya kenapa. Tapi yang jelas di saat ini aku pun percaya bahwa kaderisasi pun juga lambat laun bakal mulai jarang ada kekerasan. Jadi kekerasan udah mulai dihilangkan, bahkan di teknik pun juga aku dengar pun juga udah mulai lambat laun dikurangi gitu. Karena memang istilahnya negosiasi dengan pembina dan sebagainya pun juga lebih mengarah ke ya udahlah kita main cantik dengan cara mengkaderisasi teman-teman mahasiswa baru dengan cara yang mungkin lebih fresh, yang baru, nggak harus dengan cara yang senior kita lakukan kayak gitu. Dan sebenarnya kalau di informatika sendiri kulturnya pun juga gimana ya, kita nggak bilang nggak enteng-enteng banget, nggak berat-berat banget ya, sebenarnya kita di middle lah, di GFSM itu middle menurutku ya, karena kita pun juga nggak bisa berkiblat ke teknik karena ya kita nggak sekeras itu. Dan orang-orangnya pun kita lihat mahasiswa barunya pun juga ketika kita beri perlakuan seperti itu pun juga mungkin malah istilahnya memberi penolakan ke jurusan juga, apalagi juga kita beri santai. Ibaratnya kalau di jurusan kita tuh middle, yang dimana ya kita coba seluruh aspek. Ibaratnya kalau kita halusin seperti apa, ketika memang ada evaluasi, sebenarnya mungkin menurut pandangan orang tua atau mahasiswa tuh ketika kita evaluasi ya itu dimana benar-benar puncak dari gojolokan. Sebenarnya evaluasi sebenarnya pun juga itu pun juga istilahnya ingin mengoreksi istilahnya apa sih kesalahan kita dulu waktu aku 2016 jadi maba gitu. Bahkan yang evaluasi aku Pak Nurdin. Jadi kita dimasukin di suatu kelas, kita dievaluasi sama kating-kating dan Pak Nurdin masuk. Dan aku secara pribadi pun lega karena wah ini berarti ini nih gojolokannya ketahuan sama Pak Nurdin nih gitu, ketahuan sama dosen, ya udahlah habis ini pulang. Ternyata malah kita dimarahin sama Pak Nurdin karena mungkin kita melakukan kesalahan dan kita juga mandangnya itu bukan gojolokan karena itu memang kesalahan kita yang jahil dengan dosen. Akhirnya ya dosen harus turun tangan, sekelas Pak Nurdin harus turun tangan untuk istilahnya membina kita juga, dan itu suatu hal yang wajar. Jadi yang jelas stigma kayak gitu tuh pasti ada, cuman ya bagaimana cara kita membuktikan pada orang tua kita kayak gitu. Ibaratnya ternyata ada fungsinya juga gitu. Mungkin terima kasih. Oke, makasih banyak tadi. Emang semua itu intinya tentang filtering nggak sih, kayak kita tinggal ambil esensinya, yang jelek ya udah jadiin sebagai itu tuh apa ya, persiapan diri aja nggak sih, biar mentalnya tuh lebih ke benar. Push up. Ya benar. Iya betul. Lanjut Mas, yang
Untuk Kak Nurdin dan Kak Dimas juga ya untuk dua-duanya. Ada nggak sih tips buat mahasiswa baru nih untuk melaksanakan pembelajaran atau misalnya nanti kaderisasi secara online maupun offline? Karena kan Kak Dimas sama Kak Nurdin udah pernah mengalami kaderisasi secara offline, terus pembelajaran juga secara offline. Maka nanti mungkin adik-adik maba kita nih bakal ngelaksanain kaderisasi dan pembelajarannya secara online. Jadi bisa nggak dikasih tipsnya dua tuh antara online dan offline juga sekalian? Mulai dari Pak Nurdin, silakan Pak. Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Yang dimaksud maba itu angkatan 2020 ya? Iya. Iya. Bukan 19 ya? Pasti maba kita, Mas. Gimana ya? Serba menurut saya kan kita itu kan sudah tahu masa-masa seperti ini ya. Kira-kira kita sampai akhir tahun ini bakalan online terus gitu ya. Dari sisi online ini, kalau dari saya adalah bagaimana Anda bisa memberikan peran Anda sebagai senior itu bahwa Anda itu betul-betul bermanfaat meskipun jauh gitu loh. Oh ya, jadi jelas adik-adik maba kita butuh orientasi nanti besok. Mereka bakalan gelap, bakalan nggak mudeng, bakalan tersesat apa yang harus dilakukan sebagai maba. Nah, pada saat itulah silakan Anda turun, tunjukkan karismatik Anda sebagai orang-orang yang care terhadap mereka. Jadi selama setengah tahun itu Anda ngajari bagaimana cara-cara begini. Jelas Anda nggak mungkin galak di situ, sangat tidak mungkin, gitu ya. Yang penting Anda memberikan bahwa Anda itu betul-betul berfungsi. Nah, begitu mereka itu ketemu, datang ke sini secara fisik, secara offline ketemu, memandang wajah senior saya yang dulu pernah membantu saya, menggandeng tangan saya dan sebagainya, silakan Anda buat sebuah sentuhan yang lebih dramatis. Kalau secara online itu kan Anda hanya memberikan kesan kayak orang membawa berita gitu ya, kayak orang beri petunjuk apa dan sebagainya, tapi secara webinar kayak gini. Tapi begitu Anda ketemu, silakan Anda banyak-banyak bergaul secara yang dimana secara psikologis mereka itu jadi semakin menguatkan bahwa Anda itu adalah senior yang hebat. Oh, ternyata yang namanya Mbak Natasha itu cantik tuh. Oh, begini. Oh, ternyata Mbak Imas tuh orangnya lucu. Oh, bla 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 dan sebagainya gitu loh. Jadi sementara yang bisa saya anukan adalah tunjukkan bahwa Anda itu betul-betul sebagai senior yang kira-kira berfungsi positif di saat maba kita betul-betul butuh uluran tangan untuk digandeng. Gitu ya kata yang bisa saya sampaikan. Ya gitu. Terima kasih Pak, itu keren banget. Jadi kita harus benar-benar waktu adik kita turun ke jalan ya Pak ya, jangan cuma itu. Oke, selanjutnya buat Kak Dimas nih, silakan dijawab Kak pertanyaan yang tadi. Menurutku itu sih tips buat teman-teman mahasiswa baru ya. Ya aku bilang sih istilahnya ketika kating-kating kalian nanti atau senior-senior kalian nanti ngasih edukasi, ngasih sebuah menurut mereka itu adalah sebuah kaderisasi ya, menurutku ikutin aja karena ya mungkin ini bakal didengerin sama maba ya. Jadi ya aku bilang ke teman-teman semua yang mahasiswa baru tingkatan 2020 kalau secara tidak langsung dan secara langsung sebuah kaderisasi itu kan bermanfaat. Baik itu ketika kalian ingin melanjutkan kaderisasi yang tingkatannya lebih tinggi ataupun ketika teman-teman misalnya memilih untuk jalan ya udahlah aku gak ikut organisasi tapi aku lebih tertarik untuk ikut lomba, ikut misalnya PKM dan sebagainya, itu pun juga akan bermanfaat. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru ketika ada senior yang ngasih edukasi atau apa ya silahkanlah diperhatikan kayak gitu karena secara langsung itu akan berimpact kayak gitu. Ya mungkin karena istilahnya kita nggak bertatap muka ya, istilahnya kita nggak ada bertatap muka dengan himpunan, kita nggak bertatap muka dengan mahasiswa baru gitu. Yang dimana ya menurut kita feel-nya tuh lebih dapat ketika kita bertatap muka kayak gitu. Tapi karena memang istilahnya kondisinya seperti ini, ya mau nggak mau seperti yang sudah kita bahas dari segi senior, dari segi kakak tingkat, dari segi panitia pun juga kita harus istilahnya putar otak gimana caranya semua itu bisa di-online-kan kayak gitu. Dan buat teman mahasiswa baru ya semaksimal mungkin dimanfaatkan kayak gitu. Karena istilahnya senior kalian itu kalau aku bilang
kita itu ngasih kaderisasi bukan karena kita benci ya, karena kita sayang kayak gitu, karena kita cinta juga. Ibaratnya kita ingin istilahnya ngasih petunjuk lah, seketika di kampus itu karakternya seperti ini, UKM-UKM-nya tuh seperti ini, komunitasnya tuh ini kayak gitu, dan kating-kating kalian itu banyak gitu loh. Ayo kenalan lah sama kating-kating kalian kayak gitu. Ibaratnya ketika kalian butuh apapun, kalian bisa menghubungi kating kayak gitu. Istilahnya ya hal-hal simpel kayak gitu. Semoga teman-teman maba nanti juga menyadari kayak gitu, yang dimana secara mau nggak mau dia harus mengikutinya, karena ibaratnya kaderisasi di jurusan itu adalah sebuah dasar ketika kita ingin melalang buana ke semua aspek atau ke semua apa ya, aku bilang ke semua lini lah ya. Ketika teman-teman ingin di eksekutif atau di legislatif, atau pengen istilahnya jadi mahasiswa yang mohon maaf kuliah pulang aja kayak gitu, terus atau teman-teman yang ingin fokus ke lomba-lomba aja, atau fokus ke istilahnya lebih fokus ke komunitas luar, itu pun kaderisasi, istilahnya kaderisasi dasar yang ada di jurusan itu pasti akan berguna banget. Apalagi ada LKMPD yang dimana itu diwajibkan ke teman-teman juga. Yang kalau di buku biru itu LKMPD itu kalau nggak salah manajemen diri. Kalau di dasar nanti manajemen organisasi, kalau di TM itu manajemen isu, yang dimana ya itu ketika kita ikut LKMPD, teman-teman mahasiswa baru ikut LKMPD, istilahnya tujuan dari situ adalah manajemen diri, di mana kita ngasih fasilitas untuk teman-teman mahasiswa baru diperkenalkan sama pembicara yang hebat, bagaimana dia bisa memanajemen dirinya, baik itu ketika ada organisasi maupun di kampus juga. Mungkin kayak gitu. Ya, mantap. Ini keren. Tuh. Berarti intinya tuh untuk mabanya itu harus, kalau menurut Pak Nurdin berarti kalau maba tanya kita jawab dengan apa yang kita tahu. Jadi buat maba-maba semua nih harus sering-sering nanya sama Kati, nggak boleh takut, nggak boleh takut nanya gitu. Salah satu kaderisasi akan dilakukan secara online maupun offline gitu kan. Atau kalau misal bisa teman-teman mahasiswa baru dikasih buku biru sekalian biar tahu deh tujuan kita tuh seperti apa kayak gitu. Jadi kan ibaratnya yang kita rahasiakan kan teknisnya ya, istilahnya teknis pelaksanaannya. Tapi di buku biru kan kita udah gamblangin semua di situ tuh, tujuannya seperti apa, fase-fasenya seperti apa. Kita harus ikut LKMPD, itu yang wajib bagi istilahnya mahasiswa baru. Nanti kalau misalnya pengen lanjut ikut dasar, ibaratnya tujuan dasar itu apa. Jadi mereka pun biar tahu, oh ternyata tujuan LKMPD, kaderisasi jurusan itu seperti ini, kayak gitu. Jadi emang bener ya, kata transparansi adalah kunci, itu emang kunci, bener ya. Tapi untuk teknis kita nggak usah bocorin. Untuk teknis untuk rahasia panitia aja. Kalau di himpunan tuh ada buku biru tuh? Oh iya ada. Kita kan pakai buku biru fakultas sih, tetap ngerajuk ke situ gitu. Kan kalau saya kan tahunya kan buku biru fakultas. Ya benar. Intinya di himpunan juga ada buku biru turunannya gitu ya? Ya, yang lebih spesifik. Oke, mungkin segitu aja ya Mas pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Ini ada lagi. Kalau itu langsung mungkin ada kalau kayak mau ada Pak Nurdin mau kasih salam atau Kak Dimas mau kasih salam ke maba 2020 yang ini, karena podcast ini emang sengaja buat welcoming mereka kan buat masuk KMIF ini. Jadi mungkin bisa kasih salamnya dikit buat Pak Nurdin. Siapa dulu nih? Pak Nurdin dulu bisa. Oke. Baik, salam. Perkenalkan, maba, saya Nurdin Bahtiar dari Informatika. Saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa janganlah menjadi mahasiswa yang kupu-kupu ya. Pelajari soft skill, pelajari hard skill, dan pastikan kedua hal tersebut dapat sinergi, bisa semuanya bisa Anda miliki. Pemenangnya adalah siapa yang mendapatkan soft skill dan hard skill terbanyak. Kakak-kakak senior Anda di himpunan akan membantu Anda. Jangan khawatir, mereka juga punya pengalaman yang sebaiknya Anda bisa belajar bersama dengan mereka, sehingga ketika Anda lulus sama-sama mendapatkan pengalaman yang baik.
Ya, terima kasih. Selamat belajar buat Maba 2020. Oke, Ya, mungkin buat Dimas. Oh ya, buat teman-teman mahasiswa baru 2020 ya, jurusan informatika, pertama aku mau ngucapin selamat udah bisa menjadi bagian dari keluarga kami, yaitu di jurusan informatika atau ilmu komputer, ya dimana kalian udah mengeliminasi ribuan orang kayak gitu. Istilahnya itu selamat dan selamat datang di jurusan kita kayak gitu. Dan yang kedua, teman-teman istilahnya ketika masuk di jurusan kita, please tolong turunin egonya, turunin kesombongannya. Ibaratnya gini, ada orang yang acuh dengan kaderisasi ya, ibaratnya udahlah aku bisa belajar sendiri di kampus kayak gitu, gak usah ada ikut kaderisasi kayak gitu. Tolong jangan seperti itu. Yang dimana ketika senior kalian nanti memberi sebuah arahan, tolonglah diikuti kayak gitu. Seperti yang aku bilang tadi, pasti ada manfaatnya. Kalian akan merasakan manfaatnya kalau misalnya kalian mengikuti itu bener-bener secara maksimal. Terus yang ketiga, pesanku jangan betah di zona nyaman. Ibaratnya ketika teman-teman udah di lingkungan kampus, ini adalah saat-saat teman-teman bisa mengeksplor diri teman-teman juga. Teman-teman yang tertarik di bidang eksekutif, teman-teman yang tertarik di himpunan, silahkan masuk ke himpunan. Teman-teman yang tertarik dengan senat atau istilahnya besoknya pengen jadi orang DPR, istilahnya belajarlah di legislatif, di senat kayak gitu. Teman-teman yang suka dengan istilahnya suka public speaking atau suka debat, teman-teman ikutlah di UKM yang debat kayak gitu. Jadi mana kita nggak membatasi teman-teman teman-teman harus ikut ini gitu, karena teman-teman akan istilahnya dipandang wah itu enggak. Jadi manfaatkan ketika teman-teman udah di Undip, organisasi itu banyak, kaderisasi pun juga banyak. Silahkan teman-teman bisa explore keahlian dan bidang teman-teman itu di mana. Karena bahkan orang yang sudah lulus pun ketika ibaratnya saya pun ketemu dengan teman-teman yang sudah lulus pun mereka sangat merindukan masa-masa kuliah kayak gitu. Jadi kadang kan kalau kita sudah semester istilahnya kita di kuliah tuh wah pengen banget cepat lulus, cepat dapat kerja, cepat nikah sebagainya. Bahkan orang yang lulus pun juga kangen dengan masa-masa kuliah kayak gitu, yang dimana itu tidak bisa diambil lagi. Makanya buat teman-teman mahasiswa baru mumpung masih semester pertama, dimanfaatkanlah untuk mengeksplor diri sejauh mungkin, sebanyak mungkin, biar nanti ketika teman-teman lulus tuh ngerasa puas, aku udah dapat semua kayak gitu mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Mungkin udah ya. Ada apa lagi, Mas? Aku mau ngucapin selamat datang aja nih buat maba-maba 2020. Semoga kalian di informatika sering-sering cari teman, walaupun kalian nanti mau lakukan pembelajarannya secara online untuk semester pertama ini. Doain aja mudah-mudahan semester selanjutnya kita bisa ketemu offline, kita bisa melaksanakan kaderisasi secara offline, pembelajaran secara offline. Siapkan diri kalian kalau misalnya melaksanakan kaderisasi secara offline. Itu aja, jangan malu-malu untuk tanya kami apa yang pengen kalian tahu, ditanyain aja sama kami. Itu aja. Oke. Ya, pokoknya let's get to the next step aja lah udah ya. Ya, benar. Oke, mungkin itu aja. Sebelumnya makasih banyak Kak Dimas, Pak Nurdin, itu jabarannya sangat-sangat mengedukasi sekali. Semoga dengan ini juga kayak ada titik terang bagi maba-maba 2020, kayak mereka nggak ragu lagi, nggak takut lagi kayak apa sih ospek online kayak gitu. Bisa lebih lega gitu lah ya. Iya, benar. Mungkin bisa ini sekian dari aku sama Imas. Semoga semuanya juga lancar, di rumahnya lancar, di segala urusan juga lancar. Kalau misalnya ada kesalahan, kami juga mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.